Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Selamat datang di channel Sinhide. Kali ini kita mau ngebahas yang agak-agak serem nih, tapi seru. Jakarta, kota metropolitan yang penuh dengan hiruk-pikuk, ternyata juga menyimpan banyak cerita mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Yap, dari gedung tinggi yang kosong melompong sampai terowongan yang gelap gulita, gue bakal ajak kalian buat mengulik cerita-cerita horor di balik ketujuh tempat angker paling terkenal di Jakarta. Siap-siap merinding, karena kita bakal ngebahas dari Menara Saidah yang megah tapi kosong, Taman Prasasti dengan aura mistisnya, sampai terowongan Casablanca yang terkenal dengan hantu perempuannya. Penasaran kan, kenapa tempat-tempat ini bisa jadi angker? Gimana ceritanya sampai bisa horor gitu? Tenang, saya udah kumpulin informasi dari berbagai sumber terpercaya, dari YouTube, Wikipedia, ensiklopedia, sampai website-website yang membahas tentang tempat angker di Jakarta. Jadi, siapin diri kalian, cemilan, dan lampu yang terang, karena kita mulai petualangan mistis ini sekarang. Jangan lupa subscribe, like, dan share dulu ya. Lalu setelah sudah, yuk mari bersama masuk ke dalam gerbang antar dimensi. Kita mulai dari tempat yang ikonik banget nih, Menara Saidah. Gedung pencakar langit yang dulunya megah ini sekarang berdiri kosong dan terbengkalai. Banyak yang bilang, aura mistisnya udah kerasa dari luar. Katanya sih, gedung ini miring karena diduduki oleh sesosok makhluk gaib. Bayangin aja, segede gini didudukin. Serem banget kan? Selain itu, banyak cerita horor dari orang-orang yang pernah bekerja di sana. Ada yang ngeliat penampakan wanita berbaju merah di lantai tertentu. Ada juga yang diganggu suara-suara aneh saat lembur sendirian. Saya jadi kebayang, gimana rasanya ya terjebak di lift sendirian, terus tiba-tiba lampunya mati dan muncul sosok. Hi, seram! Yang lebih seram, ada cerita tentang basement Menara Saidah, yang konon katanya merupakan tempat pembuangan korban tumbal saat proses pembangunannya. Gimana nggak merinding coba? Kebayangkan energi negatifnya yang kuat banget di sana. Meskipun banyak versi cerita tentang Menara Saidah, tapi satu hal yang pasti, aura mistis di sana memang kental banget. Bahkan, beberapa paranormal yang pernah datang ke sana bilang, energi negatif di Menara Saidah ini kuat banget. Saya jadi penasaran, sebenarnya apa sih yang terjadi di masa lalu Menara Saidah ini? Kenapa bisa sampai terbengkalai dan dipenuhi cerita mistis yang begitu banyak? Mungkin di lain kesempatan, kita bisa bahas lebih dalam lagi tentang sejarah Menara Saidah. Termasuk tentang cerita seorang karyawati yang terjebak di dalam lantai 13. Yang mana lantai 13 tidak pernah ada di Menara Saidah. Dan hingga kini karyawati itu tetap terjebak di dimensi alam goib sana, hingga saat ini. Tempat selanjutnya yang gak kalah horor adalah Taman Prasasti. Di sini, kita bukan cuma disuguhkan sama suasana seram, tapi juga nilai sejarah yang tinggi. Bayangin aja, di sini terhampar ratusan nisan kuno peninggalan zaman Belanda. Suasana mistisnya udah pasti kerasa banget, apalagi kalau malam hari. Konon, di Taman Prasasti ini sering terjadi penampakan-penampakan. Mulai dari sosok noni Belanda yang cantik jelita, sampai hantu pastor yang bergentayangan di antara nisan-nisan tua. Ada juga cerita tentang kereta kuda hantu yang suka lewat di malam hari. Duh, serem banget gak sih? Yang bikin Taman Prasasti makin misterius adalah cerita tentang keterkaitannya dengan Freemason. Yup, organisasi rahasia yang penuh teka-teki ini memang menyimpan banyak misteri. Di Taman Prasasti terdapat beberapa simbol-simbol Freemason yang terukir di nisan-nisan kuno. Katanya sih, simbol-simbol ini punya makna tersembunyi yang cuma bisa dipahami oleh anggota Freemason. Gimana? Udah mulai merinding belum? Tunggu dulu, masih ada lagi. Ada yang bilang, Taman Prasasti ini dijaga oleh sesosok genderuwo raksasa. Makanya,
Gak sembarang orang boleh bersikap sembarangan di sini. Katanya, kalau kita nggak sopan, siap-siap aja deh bakal diganggu sama penghuni gaib Taman Prasasti. Beneran deh, Taman Prasasti ini bukan cuma tempat wisata sejarah, tapi juga tempat yang penuh misteri dan cerita mistis yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalian berani nggak datang ke sini pas malam hari? Lanjut ke tempat berikutnya, yaitu Museum VOC. Gedung tua peninggalan Belanda ini dulunya adalah kantor pusat Verenigde Oostindische Compagnie, perusahaan dagang yang berpengaruh banget pada masa penjajahan. Sekarang, gedung ini jadi museum, tapi aura mistisnya masih terasa kental banget. Bayangin aja, di balik tembok-tembok tua ini, dulu banyak banget kejadian mengerikan terjadi. Mulai dari penyiksaan, pembantaian, sampai perbudakan. Gak heran deh kalau banyak arwah penasaran yang masih bergentayangan di sini. Salah satu cerita horor yang paling terkenal di Museum VOC adalah tentang penampakan hantu menir Belanda bertubuh besar dengan pakaian kebesarannya. Katanya, hantu ini sering terlihat sedang mondar-mandir di lorong-lorong museum sambil membawa cambuk. Ada juga yang pernah melihat noni Belanda bergaun putih yang menangis terseduh-seduh di balkon museum. Serem banget. Yang lebih bikin merinding, konon katanya di ruang bawah tanah museum ini, dulunya adalah tempat penyiksaan para tawanan. Bayangin aja, gimana ngerinya suasana di sana. Gak heran deh kalau banyak yang bilang, ruang bawah tanah Museum VOC adalah titik paling angker di seluruh museum. Sampai sekarang, Museum VOC masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Cerita-cerita horor tentang penampakan hantu dan suara-suara aneh masih sering terdengar. Gimana? Kalian berani nggak menjelajahi lorong-lorong gelap Museum VOC di malam hari? Chapter 4. Siapa sih yang nggak tahu Jembatan Ancol? Jembatan tua ini udah jadi ikon Jakarta Utara, dan punya segudang cerita mistis yang melegenda. Salah satunya cerita tentang Maryam si manis Jembatan Ancol. Kisah tragis Maryam, seorang perempuan cantik yang dibunuh dan jasadnya dibuang di dekat jembatan ini memang udah melegenda banget. Konon, arwah Maryam masih gentayangan di sekitar jembatan, untuk membalas dendam. Banyak yang mengaku pernah melihat penampakan Maryam di jembatan ini. Biasanya pada malam hari. Gak jauh dari Jembatan Ancol, ada kuburan Belanda Ancol yang gak kalah seramnya. Kuburan tua ini dipenuhi nisan-nisan kuno, yang sebagian besar udah rusak dan tertutup ilalang. Suasana sunyi dan angker langsung terasa begitu kita memasuki area pemakaman. Banyak cerita mistis yang beredar di masyarakat tentang kuburan Belanda Ancol, mulai dari penampakan hantu serdadu Belanda, suara-suara aneh, hingga sosok perempuan Belanda yang suka menangis di dekat makam anaknya. Ada juga yang mengaku pernah melihat cahaya aneh yang muncul dari dalam kuburan pada malam hari. Jembatan Ancol dan kuburan Belanda Ancol memang dua tempat yang gak bisa dipisahkan dalam cerita mistis di Jakarta Utara. Keduanya punya daya tarik tersendiri bagi para pemburu hantu dan penyuka cerita horor. Chapter 5. Selanjutnya, kita meluncur ke kawasan Kota Tua Jakarta, tepatnya di Museum Fathahillah. Bangunan tua yang dulunya berfungsi sebagai kantor pemerintahan Belanda ini, juga menyimpan sejuta misteri dan cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding. Salah satu kisah mistis yang paling terkenal di Museum Fathahillah adalah tentang pembantaian etnis Tionghoa yang terjadi pada abad ke-18. Konon, ratusan orang dibantai dengan kejam di dalam tembok-tembok museum ini. Gak heran deh, banyak yang percaya kalau arwah-arwah korban pembantaian masih bergentayangan di Museum Fathahillah. Banyak pengunjung dan penjaga museum mengaku pernah diganggu oleh penampakan-penampakan mengerikan, seperti hantu prajurit Belanda tanpa kepala, noni Belanda bergaun putih yang menangis terseduh-seduh, dan suara-suara aneh yang gak jelas asalnya.
Salah satu spot yang dianggap paling angker di Museum Fathahillah adalah ruang tahanan bawah tanah. Di ruang sempit dan gelap ini, para tahanan disiksa dan dibiarkan mati dengan cara yang mengenaskan. Bayangin aja, gimana ngerinya suasana di sana. Gak heran deh kalau banyak yang bilang, ruang tahanan bawah tanah Museum Fathahillah adalah tempat paling angker di seluruh museum. Sampai sekarang, Museum Fathahillah masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Cerita-cerita horor tentang penampakan hantu dan suara-suara aneh masih sering terdengar. Chapter 6. Siapa yang berani lewat terowongan Casablanca sendirian di malam hari? Saya yakin, pasti banyak yang langsung merinding duluan. Yup, terowongan yang satu ini memang terkenal banget dengan kisah mistisnya, terutama tentang hantu perempuan yang bikin bulu kuduk merinding. Salah satu cerita horor yang paling terkenal di terowongan Casablanca adalah tentang hantu kuntilanak merah. Konon, hantu ini adalah arwah penasaran seorang wanita yang meninggal karena kecelakaan tragis di dalam terowongan. Katanya, hantu kuntilanak merah sering menampakkan diri kepada para pengendara yang melintas, terutama pada malam hari. Banyak yang mengaku pernah melihat penampakan wanita berbaju merah dengan rambut panjang terurai di pinggir terowongan. Ada juga yang mengaku pernah diganggu oleh hantu kuntilanak merah, seperti tiba-tiba motornya mogok, atau merasa ada yang mengikuti dari belakang. Selain hantu kuntilanak merah, terowongan Casablanca juga konon dihuni oleh arwah-arwah korban kecelakaan lainnya. Gak sedikit yang percaya kalau terowongan ini merupakan portal menuju dimensi lain. Makanya, gak heran kalau banyak kejadian-kejadian aneh dan mistis yang terjadi di terowongan Casablanca. Gimana? Kalian masih berani lewat terowongan Casablanca sendirian? Atau mendingan cari temen dulu deh, biar nggak takut kalau tiba-tiba diganggu sama hantu kuntilanak merah. Chapter 7. Tempat terakhir yang bakal kita bahas kali ini adalah Museum Pancasila Sakti dan Museum Paseban. Dua museum ini letaknya berdekatan dan sama-sama punya cerita kelam yang bikin merinding. Museum Pancasila Sakti menjadi saksi bisu tragedi berdarah G20 SPKI. Di tempat ini, 7 perwira tinggi Angkatan Darat disiksa dan dibunuh dengan kejam. Aura kesedihan dan kengerian masih terasa kuat di museum ini, apalagi di lubang buaya tempat jenazah para pahlawan dibuang. Gak sedikit pengunjung yang mengaku merasakan hawa dingin menusuk tulang saat berada di sekitar lubang buaya. Ada juga yang mengaku melihat penampakan tentara, atau mendengar suara teriakan kesakitan di museum ini. Bergeser sedikit ke Museum Paseban, kita akan disambut dengan suasana mistis yang gak kalah mencekam. Bangunan ini dijadikan museum sebagai peninggalan barang-barang para jenderal pahlawan revolusi, di hari terakhir mereka hidup. Konon dihuni oleh berbagai makhluk halus. Beberapa pengunjung mengaku pernah melihat penampakan hantu noni Belanda, anak kecil berwajah pucat, hingga sesosok pria berpakaian Jawa kuno. Suara langkah sepatu yang tiba-tiba terdengar di malam hari, juga sering membuat bulu kuduk merinding. Museum Pancasila Sakti dan Museum Paseban, dua tempat bersejarah yang menyimpan cerita kelam dan misteri yang belum terpecahkan. Kalian berani nggak datengin kedua tempat ini? Gimana guys, udah merinding belum dengerin cerita-cerita horor dari tempat-tempat angker di Jakarta? Serem-serem, tapi seru ya. Saya aja yang lagi cerita gini, jadi ikut merinding disco. Tapi tenang aja, cerita-cerita ini cuma buat hiburan aja kok. Meskipun masih banyak cerita horor di kota Jakarta seperti cerita pastur kepala buntung dan anjing hitamnya di kuburan Jeruk Purut, atau hantu di kereta hantu Manggarai. Gak usah takut atau paranoid, yang penting kita selalu berdoa dan bersikap sopan dimanapun berada. Termasuk di tempat-tempat yang dianggap angker sekalipun. Kalian sendiri punya pengalaman mistis di tempat-tempat ini nggak?
Coba share di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian lebih seram dan bisa saya bikinin video lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.